Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Senang sekali kita bisa bertemu di ruang dengar setiap kita. Dan hari ini kita akan coba merenungkan bagian firman Allah dalam Galatia pasal yang ke-6, saudaraku. Saya bisa melihat di sana, di dalam ayat yang kedua, ini ayat yang selalu saya menjadi sesuatu yang mengubahkan, bahkan menjadi kekuatan rema buat saya pribadi dalam melakukan segala sesuatunya, dalam misi, dalam semua hal yang sementara kita kerjakan hari ini. Alkitab berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Sahabat-sahabat saya, Alkitab menganjurkan kepada kita supaya kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya hidup buat diri kita masing-masing. Sekali lagi, hidup kita bukan hanya terfokus untuk diri kita, tapi melihat teman-teman kita di bagian yang lain, sahabat-sahabat kita di sekeliling kita yang mungkin hari ini mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Apalagi sementara kita lihat teman-teman kita di belahan yang lain di Sumatera, ada yang rumahnya hilang, sawahnya hancur, lalu bagaimana tempat tinggal, tempat usaha yang sebelumnya baik-baik saja dan menjadi hancur karena banjir bandang. Bagaimana sikap kita? Apa kita hanya menunggu atau kita hanya diam saja? Tentu sedapat mungkin kalau kita kembali ke firman, bertolong-tolonglah. Minimal kita bisa mendoakan teman-teman kita di sana. Kalau toh kita punya kemampuan menolong, memberi, berkorban, kenapa tidak? Dan itu selaras dengan firman Tuhan. Ketika Anda menolong, ketika Anda memberi, ketika Anda membantu, itu sementara kita melakukan hukum Kristus. Di bagian yang lain dari Galatia pasal 6 ayat 7, ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas supaya kita menjadi orang-orang yang gemar menolong, gemar membantu. Dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa menabur kebaikan kepada pribadi yang memang hari ini sangat memerlukan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ayat yang ke-9. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Sahabat-sahabat saya, jelas sekali mengacu dari Galatia pasal 6 ini yang mengajarkan kepada kita supaya bagaimana Anda dan saya menjadi orang yang melihat tempat yang lain, lokasi yang lain. Sahabat-sahabat kita hari ini memerlukan pertolongan kita. Saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat kita supaya kita menjadi orang yang gemar suka membantu, gemar suka menolong, bukan buat diri kita, bukan buat kehebatan kita, bukan buat ketenaran kita. Dijauhkan itu semua dari hidup Anda dan saya. Tapi kita sementara melakukan firman, seperti hanya firman dalam Galatia pasal 6 ini, karena selama masih ada kesempatan, tentu ada waktunya buat kita tidak bisa melakukan, karena mungkin usia, karena juga mungkin kekuatan, kemampuan kita. Tapi yang jelas, selagi masih punya kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih, kepada semua orang. Tetapi yang terutama Alkitab bilang apa? Teman-teman kita seiman terlebih dahulu. Ini yang Tuhan katakan. Gereja Tuhan, waktunya kita bukan menjadi penonton, bukan menjadi penikmat saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dari firman Allah ini mengajari kepada kita supaya kita melihat bahwa ketika Anda bertolong-tolongan, ketika Anda membantu, memberi, berkorban, kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Kebenaran-Mu membuka kembali Tuhan mata rohani kami, supaya kami melihat bahwa di luar sana ada banyak teman-teman kami yang harus kami bantu, yang harus kami tolong. Untuk itulah Tuhan panggil kami supaya menjadi kabar baik, pemberita kabar baik, menjadi orang yang menyampaikan kebenaran melalui tindakan, sikap, bahkan perbuatan kami hari lepas hari. Roh Kudus, kuatkan kami setiap kali kami melakukan kehendak-Mu, supaya benar-benar kemuliaan hanya kami persembahkan bagi Tuhan saja. Terima kasih buat hari ini.
Kami percaya bahwa Tuhan selalu membuka rahasia-Mu bagi kami semua. Tubuh kami, jiwa dan roh sepenuhnya kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kehendak sorga terjadi bagi kami setiap waktu. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.